Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita melanjutkan materi para tokoh sosiologi beserta pemikirannya ya. Kemarin kita sudah membahas pemikiran dari August Comte, Emil Durkheim dan juga Max Weber. Hari ini kita akan membahas Karl Marx beserta pemikirannya. Jadi anak-anak, sumbangan Karl Marx terhadap ilmu sosiologi itu terletak pada teori kelas ya anak-anak ya. Teori kelas. Teori kelas itu apa, Pak? Teori kelas itu berarti dalam satu masyarakat dibeda-bedakan dari status sosialnya ya. Dibedakan dari status sosialnya ke dalam kelas-kelas tertentu. Ada kelas bawah, kelas menengah dan juga kelas atas. Nah, itu yang dimaksud dengan teori kelas. Nah, menurut Karl Marx anak-anak, perkembangan pembagian kerja dalam kapitalisme menumbuhkan dua kelas yang berbeda. Ya, kelas pertama itu adalah kelas borjuis. Ya, kelas borjuis itu adalah mereka yang menguasai alat produksi dan mengeksploitasi mereka yang tidak memiliki alat produksi. Kemarin Pak Alan sudah menjelaskan tentang revolusi industri, di mana di situ sudah ada pembahasan tentang Karl Marx, ya ta? Nah, ada yang namanya kapitalisme. Kapitalisme berarti paham di mana mereka memiliki modal sehingga mampu membuat suatu perusahaan-perusahaan yang bisa menampung tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini pada perkembangannya diperas dengan beban kerja yang banyak, sedangkan upah yang diberikan itu sedikit. Nah, maka pada waktu itu ya toh, dengan adanya revolusi industri, adanya perusahaan-perusahaan, adanya pembagian kerja di dalamnya, maka kan terbagi menjadi dua kan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kelas borjuis, yang kedua ada kelas proletar. Nah, kemarin sudah saya sampaikan kan itu. Kelas proletar itu adalah kelas apa? Ya, ini dilihat, kelas proletar itu adalah lawannya kelas borjuis. Kalau kelas borjuis di sini itu adalah orang yang memiliki alat produksi, orang yang memiliki modal dan orang yang bisa mengeksploitasi kaum buruh kan di sini. Ya. Lalu kelas proletar itu berarti mereka yang tidak memiliki alat produksi dan hanya memiliki tenaga fisik dan menjadi kaum yang dieksploitasi oleh kaum borjuis ya anak. Jadi teori kelas yang dikemukakan oleh Karl Marx itu dibagi menjadi dua, ada kelas borjuis dan kelas proletar. Jadi kelas borjuis itu adalah kaum kapital ya, kaum kapital berarti kaum yang memiliki modal, sedangkan kelas proletar itu adalah kaum buruh anak. Ya. Nah, itu adalah sumbangan dari Karl Marx anak-anak. Karl Marx ini sebenarnya tidak hanya tokoh sosiologi, beliau juga tokoh dari ekonomi juga gitu kan. Berikutnya adalah Herbert Spencer anak-anak. Herbert Spencer. Nah, ini orangnya Herbert Spencer. Herbert Spencer ini adalah seorang sosiolog dari Inggris anak-anak ya, berasal dari Inggris. Dimana perhatian utama Spencer ini adalah melacak atau menemukan proses evolusi sosial melalui masyarakat secara historis dan sosiologis ya. Evolusi itu apa? Evolusi yang kemarin ya sudah kita bahas. Ada evolusi, ada revolusi. Kalau evolusi itu perubahan sosial secara lambat, kalau revolusi perubahan sosial secara cepat. Nah, di sini ya Herbert Spencer itu tertarik untuk apa? Untuk melacak dan menemukan proses evolusi sosial. Nah, Spencer di sini memandang masyarakat sebagai suatu kesatuan dan perkembangan yang utuh dengan hubungan-hubungan fungsional ya, dan menopang dalam organisme biologis. Dalam hal ini Spencer merupakan seorang pelopor dari paham fungsionalisme strukturalis kontemporer. Anak-anak, fungsionalis itu kalau kemarin Pak Alan menjelaskan tentang solidaritas organis ya, anak-anak masih ingat solidaritas organis yang dikemukakan oleh Max Weber. Nah, solidaritas organis itu mesinnya adalah fungsionalis ya.
fungsionalis. Paham fungsionalisme itu hampir sama dengan suatu organisme, anak-anak. Kemarin Pak Alan sudah menjelaskan tentang organisme ya, bahwasanya struktur tubuh manusia itu terdiri dari kepala, dua tangan, tubuh, lalu dua kaki, tubuh di dalamnya ada jantung, ada paru-paru dan lain sebagainya. Manusia bisa beraktivitas karena keseimbangan keseluruhan kinerja dari setiap organ-organ penyusun tubuhnya ya. Manusia bisa bekerja karena organ-organ tubuh itu seimbang. Artinya apa? Tidak ada yang disfungsi, tidak ada yang cacat dan lain sebagainya. Nah, begitu pula pemikiran fungsionalisme atau paham fungsionalisme. Jadi diibaratkan adanya sistem itu terdiri dari beberapa subsistem yang saling berkaitan. Subsistem ini memiliki fungsi-fungsi masing-masing. Subsistem yang satu tidak bisa digantikan oleh subsistem yang lainnya ya, sehingga memiliki fungsi masing-masing kan gitu. Sehingga ketika ada satu subsistem yang tidak berfungsi artinya tidak bekerja dengan baik, maka kinerja dari semua sistem itu tidak bisa lancar atau terkendala. Itu yang disebut dengan paham fungsionalisme, anak-anak. Nah, berikutnya proses evolusi masyarakat berawal dari perorangan ya. Jadi masyarakat itu berkembang dari perorangan, anak-anak. Dari perorangan lalu bergabung menjadi keluarga ya. Keluarga bergabung menjadi kelompok ya kan. Kelompok bergabung menjadi desa menjadi kota menjadi negara menjadi perserikatan bangsa-bangsa. Jadi menurutnya Herbert Spencer itu ada yang namanya evolusi. Evolusi itu dimulai dari apa? Perorangan terlebih dahulu. Perorangan lalu ingin membentuk suatu kelompok, di mana nanti kelompok itu bisa menghasilkan keturunan, yaitu keluarga. Lalu sudah ada keluarga menjadi keluarga inti, lalu berkembang menjadi keluarga besar, akhirnya menjadi suatu kelompok besar ya, kelompok besar. Lalu kelompok besar tersebut lama-kelamaan menjadi sebuah desa, masyarakat desa atau kelompok desa. Nah, desa kalau sudah berkembang menjadi kota menjadi negara ya, negara baru menjadi perserikatan bangsa-bangsa. Itu adalah pendapat dari Herbert Spencer, anak. Nah, dalam bukunya yang berjudul First Principle ya, ia mengatakan bahwa kita harus bertitik tolak dari prinsip ketahanan kekuatan. Artinya apa? Siapa yang kuat dialah yang menang dalam masyarakat itu. Jadi dalam bukunya yang berjudul First Principle ini, anak-anak, Herbert Spencer mengatakan siapa yang kuat dialah yang menang dalam masyarakat itu. Jadi ada semacam hukum alam gitu loh. Siapa yang kuat dalam arti mampu bertahan hidup, berarti dia yang menang. Nah, teori Spencer mengenai evolusi masyarakat merupakan bagian dari teorinya yang lebih umum mengenai evolusi seluruh jagat raya yang dikemukakan oleh Darwin pada itu ya. Jadi Herbert Spencer ini pengagum Charles Darwin ya. Tahu Charles Darwin? Charles Darwin itu adalah seorang tokoh yang pertama kali mengemukakan teori evolusi. Beliau mengatakan bahwasanya manusia itu jadi dari kera, mereka berevolusi menjadi manusia sampai manusia modern sampai sekarang gitu. Itu adalah teori dari Charles Darwin, anak-anaknya. Herbert Spencer sendiri itu mengagumi Charles Darwin. Maka dari itu dalam pandangannya tentang masyarakat, Charles Darwin juga mengemukakan teori evolusi sosial itu. Nah, berikutnya anak-anak. Nah, ini adalah tahapan-tahapan evolusi ya. Pertama adalah tahapan penggandaan atau pertambahan baik tiap-tiap makhluk individu maupun tiap-tiap orde sosial dalam seluruhnya selalu bertumbuh dan bertambah. Itu ya. Tadi yang saya katakan dari individu, perorangan ya, itu selalu bertambah karena adanya proses interaksi tadi. Lalu tahap kompleksitas. Salah satu akibat proses pertambahan adalah makin rumitnya struktur organisme yang bersangkutan.
struktur keorganisasian makin lama makin kompleks. Jadi yang dulunya misalkan dalam suatu kelompok yang disebut kelompok keluarga hanya ada seorang bapak, ibu, lalu anak-anak, ya struktur organisasinya masih masih sedikit, hanya ada bapak sebagai kepala keluarga, ibu sebagai pengurus rumah, lalu anak-anak nanti ada tanggung jawabnya sendiri. Lalu setelah keluarga itu berkembang menjadi kelompok yang lebih besar, itu semakin kompleks ya, struktur organisasinya semakin kompleks, tidak hanya sekedar bapak kepala keluarga, ibu rumah tangga dan sebagainya. Kompleks dalam arti kalau desa ada struktur organisasi desa, lalu setelah struktur organisasi mungkin ada kelompok-kelompok kecil lagi di dalam desa itu seperti organisasi apa. Nah, seperti itu. Berikutnya tahapan yang ketiga adalah tahapan pembagian ya. Dalam bagian ini evolusi masyarakat juga menonjolkan berbagai tugas atau fungsi anak yang semakin berbeda-beda. Pembagian kerja menghasilkan pelapisan sosial ya. Pembagian kerja ini hampir sama dengan pendapatnya Karl Marx tadi ya. Dengan adanya pembagian kerja ya, dengan adanya pembagian kerja berarti nanti itu otomatis terbeda-bedakan ke dalam suatu lapisan-lapisan tertentu yang disebut dengan kelas tadi. Kalau menurut pandangan dari Karl Marx disebut dengan kelas. Kalau pandangan dari Herbert Spencer hampir sama. Di sini pembagian kerja itu menghasilkan pelapisan sosial. Nah, pelapisan sosial itu berarti ada batasan-batasan antar kelas sosial anak-anak. Mereka yang bisa bekerja dengan menggunakan otaknya itu akan memiliki kelas sosial yang tinggi, sedangkan mereka yang hanya bisa bekerja mengandalkan fisiknya, mereka akan menempati kelas sosial yang di bawahnya gitu ya. Nah, lalu berikutnya tahap yang keempat anak-anak. Tahap yang keempat adalah tahap pengintegrasian. Dengan mengingat bahwa proses diferensiasi mengakibatkan bahaya perpecahan, maka kecenderungan negatif ini perlu dibendung dan diimbangi oleh proses yang mempersatukan. Dalam tahap pembagian tadi kan adanya berbagai perbedaan ya Nana. Nah, perbedaan itu selain perbedaan dalam kelas sosial juga ada perbedaan yang sederajat. Artinya apa? Tidak ada perbedaan status sosial antara orang satu dan orang lain, tapi beda secara agama, beda secara suku, beda secara ras, seperti itu ya. Nah, kalau sudah ada ancaman perpecahan, maka butuhlah integrasi apa? Persatuan. Artinya apa? Dampak negatif perpecahan tadi kan dampak negatif ya. Dampak negatif itu perlu dibendung, perlu diantisipasi agar agar masyarakat itu tetap satu, tidak terpecah belah. Oke, seperti itu ya Nana ya. Nah, itu adalah tahap evolusi masyarakat menurut Herbert Spencer. Ya, baik, sampai di sini pembahasannya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.